Baik, kembali lagi bersama saya. Di channel kali ini saya akan menjelaskan bagaimana analis persaingan marketplace di e-commerce. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Leonardo Butar-Butar, NPM 4420210031 dari jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana analisa persaingan, perilaku konsumen, nilai vintage, strategi perusahaan, dan dominasi pasar konsumen digital dari seluruh marketplace e-commerce. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih e-commerce itu. E-commerce atau electronic commerce dapat diartikan sebagai layanan transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet. E-commerce sendiri juga melibatkan transaksi bisnis yang dilakukan secara elektronik, baik antara an- baik antara bisnis dan konsumen, antara bisnis dan bisnis, atau B2B, atau antara konsumen kon- atau antara konsumen. Dalam e-commerce sendiri, transaksi pembelian dan penjualan dilakukan secara online menggunakan website, aplikasi atau platform elektronik yang lainnya. Pelanggan dapat menjelajahi katalog produk, memilih item yang mereka inginkan, menambahkannya ke keranjang belanja, lalu melakukan pembayaran secara elektronik. Penjualan Penjual menerima pesanan, memproses pembayaran, dan mengatur pengiriman barang kepada pelanggan. E-commerce sendiri sudah mengubah cara tradisional perdagangan kita dilakukan dengan menghilangkan batasan geografis dan waktu. Beberapa jenis e-commerce itu contohnya itu adalah business to customer atau B2C, transaksi antara perusahaan dan konsumen akhir ya. Contohnya itu ketika seorang pelanggan membeli produk dari toko online. Uh, Jenis e-commerce selanjutnya itu adalah business to business atau B2B, itu transaksi antara dua perusahaan. Misalnya ketika satu perusahaan memesan bahan baku dari pemasok melalui platform e-commerce. Lalu ada customer to customer atau C2C, eh, transaksi antara konsumen langsung seperti penjualan produk bekas melalui platform online atau pasar C2C. Yang selanjutnya itu adalah customer to business atau C2B, transaksi di mana konsumen menawarkan produk atau layanan mereka kepada perusahaan. Misalnya seseorang influencer yang menjual endorsement kepada merek. E-commerce sendiri menawarkan sejumlah keuntungan, termasuk aksesibilitas 24 jam per 7, pemilihan produk yang lebih luas, kemudahan perbandingan harga, dan pengiriman yang nyaman. Namun, juga ada tantangan yang terkait dengan keamanan transaksi online, logistik, pengembalian barang, dan persaingan yang ketat di pasar e-commerce. Eh, di kesempatan kali ini saya ada membuatkan beberapa contoh, yaitu ya di antaranya itu ada Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Zalora, JDID, Bibli, eh, lalu Berrybenka, ada VIP Plaza, dan Sosiola. Berikut adalah market share yang saya ambil dari berbagai sumber dan dengan kesimpulan eh, dari 10 e-commerce yang ada, terdapat 5 e-commerce yang menduduki yang dimana Shopee dengan perolehan 38,37%, lalu Tokopedia dengan perolehan 28,6%, Lazada dengan perolehan 20,4%, lalu Bebli sebesar 6,2%, dan Bukalapak sebesar 4,4%.
Dan berikut adalah produk terlaris di e-commerce itu, di e-commerce yang lagi ngetrend sekarang. Nah, di mana untuk produk yang masih terlaris itu yaitu kecantikan, lalu perlengkapan rumah tangga, lalu diikuti fashion muslim, lalu pakaian wanita, handphone dan aksesoris, kesehatan, tas wanita, elektronik, dan pakaian pria. Bisa dilihat bahwa di sini terdapat kebanyakan dari hmm, wanita yang lebih mendominan pembelian dari produk-produk ini dikarenakan yang seperti kita ketahui karena wanita suka untuk berbelanja. Jadi tidak tidak lain jika jika produk-produk untuk wanita ini laris di kalangan e-commerce. Lalu yang selanjutnya itu adalah usia pengguna. Pada usia pengguna, pada usia pengguna ini saya mengambil dari berbagai usia, dari usia 0 sampai 4 tahun, 5 sampai 12, sampai yang berumur 65 ke atas. Nah, dan di sini saya juga sudah mendapatkan data-datanya, di mana untuk pada usia 0 sampai 4 tahun itu sekitar penggunanya yaitu sekitar 8,3%, dan umur 5 sampai 12 tahun itu 13,9%. Lalu di umur 13 sampai 17 tahun itu ada 8,2%, dan di umur 18 sampai 24 tahun itu ada 11,6%, di umur 25,34 tahun itu ada 14,9%, di umur 35 sampai 44 tahun itu ada 14,7%, di umur 45 sampai 54 tahun itu ada 12,7%, di umur 55 sampai 64 tahun itu ada 9%, dan di umur 65 tahun ke atas itu ada sebesar 6,8%. Berikut saya mem- membuatkan strategi-strategi perusahaan, terutama untuk perusahaan yang mendominasi di Indonesia pada tahun 2023 ini. Salah satu ya di sini yang pertama adalah strategi perusahaan untuk perusahaan Shopee. Strategi perusahaan yang dikembangkan oleh perusahaan Shopee ini yang pertama itu menyampaikan pesan menarik untuk calon pembeli, lalu membangun reputasi toko, membangun hubungan yang lebih baik dengan pembeli, dan membentuk pembeli loyal. Lalu diikuti dengan menjadikan toko lebih unggul di tengah persaingan, dan yang terakhir itu meningkatkan penjualan. Dan untuk strategi perusahaan di Tokopedia, yaitu yang pertama adalah aktif dalam sosial media, memberikan loyalty gift untuk konsumen, menggunakan brand ambassador, dan aktif mengikuti event-event penting. Dan strategi perusahaan untuk Lazada itu yang pertama itu membuat diskon besar-besaran, kolaborasi dengan selebriti dan influencer, program loyalty dan point reward, konten relatif dan relevan, dan yang terakhir itu iklan digital dan sosial media. Selanjutnya itu adalah strategi perusahaan di Blibli. Nah, yang pertama itu ada menambah jenis produk agar lebih kreatif, memberikan harga produk yang lebih kompetitif, segera proses pengiriman tepat waktu agar konsumen tidak terlalu lama untuk menunggu barangnya, lalu cek kesesuaian order dan gunakan kemasan yang lebih aman, lalu yang terakhir itu aktif dalam memberikan promo yang lebih menarik. Dan yang terakhir itu adalah strategi perusahaan di Bukalapak. Untuk Bukalapak sendiri itu strateginya itu adalah mengoptimalkan platform Bukalapak untuk menerobos kesenjangan ekonomi, infrastruktur, dan mendukung inklusi keuangan.
dan juga ingin menciptakan dampak di masyarakat dengan terus mengembangkan ekosistem digital yang berbasis keadilan ekonomi bagi semua masyarakat. Untuk strategi-strategi perusahaan yang sudah saya beberkan, yang sudah saya berikan, strategi tersebut eh, berasal dari web perusahaannya sendiri yang saya ambil dari seperti Shopee, saya ambil dari web Shopee, Bukalapak, dan seperti itu. Dan saya mengambil dari platform mereka dan ini merupakan real untuk strategi mereka. Ya, di sini saya selanjutnya adalah conclusion. Di sini saya membuat kesimpulan bahwa Shopee ini masih menduduki peringkat tertinggi di e-commerce yang ada di Indonesia pada tahun 2023. Hal tersebut dapat diketahui dari data seperti ini seperti market share, bahwa diketahui bahwa Shopee ini memiliki eh, pengguna dan penggunanya yaitu sebesar 38,7%, dan saya juga sudah mencari tahu dan untuk belakangan ini memang Shopee lebih ngetrend dibandingkan produk e-commerce lain. Sekian untuk presentasi saya untuk menganalisis persaingan persaingan e-commerce, baik itu dari Shopee, Bukalapak, Tokopedia, Lazada, Bibli, dan yang lain-lain. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih, saya undur diri. Dan jangan lupa untuk like, like dan subscribe channel ini agar terus berkembang dan memberikan pengetahuan yang lebih. Terima kasih. See you.